sekarang kita masih diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan juga setiap pagi yang kita langkahkan selalu mendapatkan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita masuk untuk bahasan di minggu yang sekarang, yaitu kita fokus ke bentuk dari aturan sinus ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran untuk di minggu ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan amin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk di pembelajaran minggu ini ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa aturan sinus tersebut adalah bentuk dari penjabaran perbandingan trigonometri untuk di bahasan sebelumnya. Nah, di mana untuk pembahasan aturan sinus tersebut adalah bentuk umumnya kurang lebih seperti ini ya. Berlaku untuk A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C ya. Selalu menggunakan perbandingan. Kalau perbandingan itu sistemnya adalah sebuah pembagian ya, di mana sisi berbanding sudut dan sisi juga ini juga sama ya. ABC di sini adalah sisinya, kemudian ABC yang di bawah ya itu adalah untuk keterangan sudutnya. Nah, kita coba perhatikan ke sebuah segitiga di sini, ada segitiga ABC. Kita akan bagi dua segitiga ABC tersebut ya, kurang lebih penjabarannya seperti ini ya. Nah, di mana segitiga ABC yang dimaksudkan di sini itu ada segitiga ABD yang kita buat menjadi segitiga yang pertama, kemudian segitiga ACD untuk di segitiga yang kedua. Nah, untuk segitiga yang pertama ini sin B sama dengan AD per AB ya. Ya, di sini kan sudut yang diketahuinya adalah sudut B. Kita masuk ke segitiga kehidupan untuk membuktikan atau memaparkan atau penjabarannya ada di sini. Sin B sama dengan AD per AB ya. Ini sebuah pembagian. Nah, kalau yang ditanyakannya AD berarti AD sama dengan sin B kali AB ya, karena kalau sejajar itu adalah sebuah perkalian. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa AB itu bidang sisi AB sama dengan C. Maka kalau kita jabarkan, kita turunkan AB itu sama dengan C. Ya, kita dapatkan bentuk penurunan rumus yang pertama, keterangan AD itu sama dengan C kali sin B. Kemudian kita masuk ke bentuk segitiga yang kedua, yaitu segitiga ACD, di mana segitiga ACD itu adalah sudut yang diketahuinya adalah di C. Maka sin C sama dengan AD per AC ya. Kita jabarkan juga di sini, sin C itu kita dapatkan dari segitiga di sini, sin C sama dengan AD per AC. Nah, penjabaran di sini, maka AD pun ya, ada yang di sini sama AD pun adalah sama dengan AC kali sin C gitu ya, AC kali sin C karena sejajar. Kalau kita jabarkan, AC itu bidang sisi AC sama dengan sisi B, maka kita jabarkan AD itu kita dapatkan sama saja dengan B kali sin C, atau kita misalkan ini adalah bentuk penurunan rumus yang kedua. Nah, ini kan sama ya. Dari penjabaran di sini, AD sama dengan C kali sin B, kemudian ada yang kedua juga adalah B kali sin C. Nah, kalau kita jabarkan ya, itu ini B kali sin C, kemudian juga C kali sin B. Nah, di sini sama ya. Dan kalau kita rumuskan, sebenarnya kalau kita bentuk aturankan, B per sin B sama dengan C per sin C, seperti itu ya. Nah, ini hanya pembuktian saja. Kemudian untuk pembuktian yang selanjutnya, nah, dari sebuah segitiga ABC ya, kita tarik dari atau kita bagi dua juga di sini. Kalau tadi adalah CD, kalau sekarang jadi CE begitu ya. Nah, sudut yang diketahuinya adalah untuk segitiga yang pertama sudut A, dan untuk segitiga yang kedua adalah sudut B. Nah, penjabarannya kurang lebih seperti ini. Maka kalau kita dapatkan sin A sama dengan EC per AC ya, depan per miring ya. Nah, kalau kita jabarkan juga EC sama dengan AC kali sin A, yang kalau kita turunkan rumusnya kembali bahwa AC itu sama dengan B, maka kita dapatkan EC itu sama saja dengan B kali sin A ya. Dengan bentuk penurunan rumus, kita misalkan untuk rumus yang keempat. Kemudian untuk rumus yang selanjutnya, nah, sin B karena B-nya yang diketahuinya di sini ya, sama juga ini depan per miring. Depannya adalah EC atau CE begitu.
kemudian miringnya BC atau CB, sama aja ya, seperti itu. Kalau kita dapatkan juga EC sama dengan BC kali sin B. BC di sini itu bidang sisi BC sama dengan sisi A, begitu ya. Jadi kita dapatkan EC sama dengan A kali sin B, atau kita jabarkan ini bentuk penurunan rumus yang kelima ya. Nah, ini juga kita jabarkan bahwa EC ya. Nah, EC sama dengan B sin A, B kali sin A. Nah, ini kan di sini ya. Maaf. B kali sin A sama dengan EC yang kedua, yaitu A kali sin B, A kali sin B ya, karena kan ini adalah perkalian silang, begitu ya, seperti itu. Kita misalkan ini adalah bentuk penurunan rumus yang ke-6. Nah, dari penurunan rumus yang pertama sampai ke-6 tersebut kita gabungkan dengan bentuk akhirnya adalah pola pembuktian dari aturan sinus tersebut ya, dimana A per sin A sama dengan B per sin B sama juga dengan C per sin C, begitu ya. Nah, untuk pembuktian sebuah soalnya kita ada sebuah soal di sini ya, diketahui segitiga BC di mana sudut A sama dengan 120 derajat. Nah, 120 derajat itu adanya di kuadran 2 ya, yang sudah kita bahas di bahasan sebelumnya, yaitu bentuk dari sudut berelasi. Kemudian sudut B-nya adalah 30 derajat dan sisi A-nya sama dengan 4 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar sudut C dan panjang C-nya. Nah, kita jabarkan di sini sudut C-nya itu adalah 30 derajat. Dari mana, Pak? Karena segitiga itu total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, maka kita jabarkan di sini 180 dikurangi sudut A-nya 120 dan sudut B-nya sama dengan 30 derajat. Maka kita dapatkan dari pengurangan angka tersebut, kita jabarkan atau kita dapatkan bahwa hasilnya itu adalah 30 derajat. Maka kita dapatkan sudut C-nya tersebut adalah sama dengan 30 derajat. Kemudian yang kita cari selanjutnya adalah sisi dari C ya. Nah, karena kita gunakannya keterangan dari C, maka kita jabarkan yang C-nya aja gitu ya, yang A per sin A sama dengan C per sin C. Nggak usah ketiga-tiganya, karena kan ini sistemnya perbandingan. Kita turunkan masing-masing angka tersebut atau bentuk yang diketahuinya. Nilai A sama dengan 4, kemudian sin 120 adalah setengah akar 3. Dari mana, Pak? Dari sudut berelasi ya, bahwa sin 120 itu sama dengan sin 60 derajat gitu ya. Kemudian sin 30 derajatnya itu adalah sama dengan setengah. Nah, kalau kita kalikan silang seperti ini ya, setengah dikalikan 4 kita simpan di ruas kanan, kemudian C kali setengah akar 3 kita simpan di ruas kiri biar efektif ya, C nya yang di ruas kiri yang kita cari, begitu. Nah, untuk selanjutnya, karena di ruas kiri dan di ruas kanan itu ada angka setengah, untuk lebih efektifnya kita coret aja atau kita bentuknya, kalau keterangannya kita sederhanakan gitu ya, dengan menghilangkan atau dengan menyederhanakan dengan istilah mencoret juga seperti itu. Maka kita jabarkan ini hasil akhirnya adalah akar 3 C sama dengan 4. Yang kita tanyakan itu adalah sama dengan C-nya atau panjang sisi C-nya. Maka panjang C tersebut adalah sama dengan 4 dibagi akar 3. Nah, karena penyebut di sini adalah masih akar, di dalam bentuk aljabar tidak boleh nih kalau penyebut itu bentuknya akar, maka kita harus rasionalkan terlebih dahulu dengan mengkalikan akar tersebut atau yang disebut dengan rumus perkalian akar sekawan gitu ya. Nah, 4 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3 hasilnya adalah sama dengan 4 per 3 akar 3. Kalau kita jabarkan kurang lebihnya seperti ini sih sebenarnya ya. Ini 4, kemudian di sini akar 3 maksudnya, kemudian dibagi akar 3 dikalikan akar 3 ini sama dengan akar 9. Nah, seperti ini. Dan kalau kita jabarkan juga di sini akar 9 itu adalah sama dengan 3 begitu. Maka hasil akhirnya adalah 4 per 3 akar 3 ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita simpulkan bahwa aturan sinus tersebut berlaku A per sin A sama dengan B per sin B, kemudian sama juga dengan C per sin C, dan keberlakuan tersebut itu ketika kalian menemukan sifat-sifat dari aturan sinus tersebut, di mana bentuk segitiganya adalah ketika kalian menemukan segitiga tersebut yang diketahuinya adalah dua sudut satu sisi, di mana posisinya adalah sisi sudut ya, begitu ya. Nah,
sisi, sudut. Nah, ini harusnya, mohon maaf ya, ini harusnya misalnya di sini ada sudut B ya, misalkan seperti itu ya. Jadi sisi, sudut. Jadi sisinya 4, sudutnya C, dan sudut yang keduanya adalah B gitu. Kemudian untuk yang kedua, sudut sisi sudut ya, atau disingkat dengan SSD. Nah, tetap ya, 2 sudut 1 sisi, tapi keterangannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada sudut B, kemudian ada sisi dengan keterangan sisinya tersebut adalah 3, dan kemudian sudut yang kedua adalah sudut dari C ya. Agak berbeda sih, dengan berbeda bentuk begitu ya, berbeda tampilan gitu. Dan untuk yang ketiga, sisi sudut ya, ini 2 sisi 1 sudut, 2 sisinya seperti ini, sisi sudut. Jadi lebih efektif kalau misalnya bentuknya berurutan seperti itu. Nah, kemudian ada pemaparan soal, ada contoh soal, kemudian otomatis pasti ada latihan soal begitu ya. Nah, sebuah segitiga XYZ ya, memiliki panjang XZ sama dengan 6 cm dan YXZ, otomatis kan berarti di sini sudut X maksudnya ya. Sudut X-nya adalah sama dengan 30 derajat. Maaf, ini cm ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jika besar XYZ adalah sama dengan 60 cm, pertanyaannya tentukan sudut XZY dan nilai dari Y-nya. Nah, berarti kalau kita jabarkan di sini adalah sudut Y yang diketahui. Berarti di sini yang ditanyakan adalah sudut Z dan nilai dari sisi Y-nya. Oke, gambar sudah ditampilkan. Berarti kalian tinggal menghitung dan menjabarkan dari bentuk aturan sinus yang sudah tadi Bapak jabarkan. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan di minggu yang sekarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kalau misalnya kalian belum puas dengan apa yang sudah Bapak jabarkan barusan, kalian boleh isi komentar yang ada di channel Bapak nanti ya, di channel YouTube-nya, atau boleh kalian japri ke Bapak begitu ya, yang kurang jelasnya di sebelah mana begitu. Asal jangan bertanya, Pak ini jawabannya betul nggak sih begitu ya. Itu kan bukan sebuah pertanyaan sebenarnya gitu ya, itu jebakan gitu ya, prank kalau untuk bahasa sekarang. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan.